hariku menyapamu penciptaku. Ku ucapkan selamat pagi. Siang hariku teduh kau besertaku, menjagaku setiap waktu. Tak tahu apa yang akan terjadi, namun tak ragu ku lewati. Masalah datang dan pergi ku hadapi, tapi ku tak takut lagi. Ku katakan bisa ku lewati. Membawakan pujian hanya kepada Tuhan saja, karena hanya Dia yang layak terima puji-pujiannya. Oh, haleluya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda, buktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku belum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Oh haleluya. Elohim Yahweh, Engkau Allah yang patut kami sembah. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau dalam hidup kami, ya Bapa, Elohim Yahweh. Puji-pujian hanya bagimu Bapa. Glory,
Terpujilah Engkau Yesus, oh Bapa, haleluya. Perkenankanlah kami Bapa. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Sekali lagi, perkenankan aku Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Dengan lembut kita katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Sekali lagi dengan hati kita, ku bersedia hidup kudus tak bercela,
takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Bapa, ini kami pada malam hari anak-anak-Mu datang Bapa, untuk memuji dan menyembah kepada-Mu saja. Karena ada kerinduan hati kami yang paling dalam untuk memuji-Mu. Kerinduan hati yang kami paling dalam untuk dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Hadirlah di sini ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga kami menerima kebenaran yang sejati yang datang pada Engkau ya Bapa. Dan semua itu mengubahkan kami menjadi manusia yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Manusia melakukan kehendak-kehendak-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Ini kami ya Bapa, perkenankan kami. Kami bersedia untuk hidup tidak seperti dunia ini lagi Bapa. Melainkan kerinduan kami untuk hidup serupa seperti Yesus Bapa. Agar kami sempurna seperti Bapa. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Sehingga puji-pujian ini merefleksikan hati kami, kerinduan kami dalam relung kami yang paling dalam ya Bapa. Oh haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Haleluya. Ya Bapa, bawa kami dalam perjuangan-Mu ya Bapa.
sehingga kami layak Engkau sebut anak-anak-Mu. Kehidupan kami, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kehidupan yang sungguh membanggakan. Sungguh Engkau nikmati dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kepadamu untuk puji-pujian. Oh haleluya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada. Sekali lagi menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan salahnya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Sekali lagi menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dengan perbuatan
setiap ucapan, semuanya ku renungkan dan pikirkan. Ruangi padaku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Haleluya. Bapa, bentar lagi kami akan menerima firman-Mu, ya Bapa. Izinkanlah kami untuk menyiapkan hati kami, ya Bapa. Memusatkan pikiran kami dan hati kami hanya kepada-Mu saja, Bapa. Kami akan duduk diam sepenuh hati, agar kami dapat menerima kebenaran yang sejati daripada Engkau, Bapa. Oh, haleluya. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Ku duduk diam, ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ku duduk diam, Bapa. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu
bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa, dan atas kesempatan pada malam hari ini ya Bapa, yang Kau berikan pada kami. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Pakailah kami dan sempurnakan kami dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, pakailah hamba-Mu ini agar menyuarakan isi hati-Mu Bapa, bukan karena kuasa anak-Mu ya Bapa, bukan karena hamba-Mu ini ya Bapa, bukan karena kekuatan hamba-Mu ini Bapa, namun setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu yang paling dalam untuk kami pada malam hari ini Bapa. Dan kemuliaan hanya untuk-Mu saja, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Terima kasih sekali lagi kita hadir pada doa malam hari ini. Sebentar ya, saya siapkan terlebih dahulu. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ada orang berpikir dengan kemampuan manusiawinya, artinya murni pada diri dan hakikat dia. Ya. Ada pula yang berpikir dengan pertolongan Tuhan. Ya, kita pernah dengar demikian. Ya. Berpikir dengan kemampuan manusiawi adalah bagaimana orang berpikir dengan cara berpikirnya. Ya. Baik dia itu beragama ataupun tidak beragama, yaitu menggunakan rasionalnya. Ya. Nah, orang tidak beragama atau yang biasa kita kenal dengan namanya ateis, ya, berpikir tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. There is no God. Dalam Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bebal berkata tidak ada Tuhan. Ya. Itu menggambarkan bagaimana orang ateis itu membuat kesimpulan atas analisis dan pengertian bahwa Allah itu tidak ada. Hidup dia adalah dia. Nah, bagaimana dia berjalan itu adalah keputusan dia. Maka bagi orang ateis, Allah itu omong kosong, nonsense. Ya. Bagi dia apa yang ada dan kelihatan itulah yang ada. Ya. Jadi Allah itu tidak ada masuk dalam kamusnya. Ya, nggak ada tuh perkataan Allah atau God atau the creator in his mind or in his dictionary. Ya. Nah, orang-orang beragama orang-orang beragama itu sebagai suatu institusi agama. Ya, mereka berpikir dengan cara yang mereka yakini juga. Ya, saya ini mau elaborate ya tentang cara berpikir orang tidak beragama dan orang beragama. Ya, di mana ketika Tuhan itu hanya dalam omongan ya. Nah, mereka percaya ada Allah, orang beragama ini ya. Mereka percaya pada Allah, tapi tergantung bagaimana mereka merumuskannya. Karena kita tahu agama itu banyak sekali rumusan tentang Allah, tentang pencipta, the creator, the God. Ya. Nah, ini cara berpikir orang beragama yang kemudian mengkudeta Allah itu sendiri. Karena seakan-akan, maksudnya mengkudeta itu seakan-akan mengkotakkan atau membuat jadi sempit Allah itu, pengertian Allah itu, atau siapa Allah itu ya. Nah, itu sebab kalau agama sebagai institusi ya, yang muncul adalah radikalisme yang mengerikan. Ada yang bilang mereka itu beragama tapi tidak bertuhan. Ya, Tuhan itu cuma diomongkan tetapi tidak tampak dalam kehidupannya. Ya. Banyak di luar sana ya orang beragama mengatakan, ya I know God. Saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya tahu siapa Allah sang pencipta. Tapi kehidupannya itu tidak tampak merefleksikan apa yang ia omongkan, apa yang ia justified from his speech.
ya, dari omongannya, from his word, from their word, ya. Sehingga atas nama agama, orang-orang ini bisa membenarkan dirinya, menyakiti orang lain, ya. Ya, kita tidak, tapi kita lihat ya, di luar sana demikian ya. Nah, dia percaya Tuhan seperti apa dia percaya Tuhan seperti apa yang dia yakininya. Ya. Kita pun bisa demikian ya. Bapak Ibu bisa demikian ya. Bisa mendefinisikan Allah, Tuhan, God sedemikian rupa sehingga kita meyakini Allah seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengaku Kristen, membaca Alkitab. Tapi siapa Yesus? Siapa Allah Bapa? Siapa Bapa Elohim Yahweh? Nanti dulu, belum tentu kita tahu. Bisa jadi berbeda juga. Ya, kita lihat jangankan agama lain, agama kita sendiri ya, Kristen ya. Banyak premis, banyak paradigma yang dimiliki oleh orang-orang beragama mengenai Tuhan ya, atau Yesus, siapa Allah Bapa. Ya, bisa jadi berbeda-beda. Mungkin saya, Bapak Ibu mengenal Yesus berdasarkan pengalaman atau kemampuan memahami atau yang cocok dengan selera, ya, tidak tertutup kemungkinan. Sehingga menerjemahkan siapa Yesus itu bisa macam-macam. Sementara orang yang berpikir rasional selalu menganggap bahwa apa yang masuk akal itulah yang benar. Dia tidak berbicara soal ada Tuhan atau tidak. Nah, Tuhan kalau masuk akal ya oke-oke saja. Jadi ini seperti antara orang beragama dan tidak beragama. Ya. Jadi dia bisa beragama, tapi juga bisa tidak beragama. Jika Tuhan masuk akal, berarti Tuhan ada. Mereka tidak bilang Tuhan itu tidak ada, tapi tidak mau terima kalau yang dibicarakan itu supranatural. Ya. Bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati, bahwa ada mujizat, bahwa ada kuasa Tuhan. Mereka tidak bisa terima karena tidak masuk akal mereka. Ya. Nah, kita sering salah memahami kalau orang beragama berpikirnya sudah sesuai kehendak Tuhan. Saya ulangi, kita sering salah memahami kalau orang beragama ya, berpikirnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. No, yang tidak beragama itu kurang ajar. Nah, seperti itu ya. Kan kadang-kadang kita terselip melihat orang tuh menghakimi, oh kamu tidak beragama, apalagi tidak beragama dengan iman saya, atau tidak seiman dengan saya, tidak seiman dengan percaya dengan Yesus Kristus. Berarti dia tidak menuruti kehendak Tuhan. Berarti dia adalah tidak benar atau kurang ajar atau semacamnya. Ya. Belum tentu. Itu sebab seringkali kita melihat sesuatu yang kacau, ya, chaos, ya, rancu, ya. Sorry, karena melihat orang tidak beragama, kok hidupnya malah lebih baik, perilakunya lebih baik sama orang yang beragama. Kita bingung, kok mutu orang tidak beragama lebih baik daripada orang beragama. Kenapa bisa begini? Jadi jangan kaget menghadapi kenyataan kehidupan Kristen yang tidak seperti kita bayangkan. Harus hati-hati. Orang beragama pun bisa berpikir dengan kemampuan dirinya. Dia memperlakukan Alkitab, menerjemahkan seperti apa maunya, ya. Jadi bukan apa kata Alkitab terhadap saya, tapi apa yang saya mau yang harus didukung Alkitab. Kalau dalam istilah teologi itu ada katanya hermeneutika, ya. Bagaimana kita menggali kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang diberitakan dari firman Tuhan. Dan itu ada tekniknya namanya eksegesis dan eisegesis, ya. Memaksakan kehendak pikiran kita dalam suatu firman Tuhan atau firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, terkadang kita juga ya bisa terpeleset ya menggunakan pikiran kita dan mencari ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan firman Tuhan. Bukannya firman Tuhan yang membenarkan pikiran kita, tapi yang pikiran kita mencoba memaksa, memperkosa firman Tuhan untuk bisa selaras dengan pikiran kita. Ya. Oh, karena saya berada dalam keadaan ini. Wah, cari ayat ini. Ah, inilah ini. Atau misalkan saya dalam kesulitan. Saya maunya melakukan suatu hal yang meleset, tapi gimana caranya dibenarkan? Cari firman Tuhan yang ini baik. Oh, ini begini. Ya. Kalau ada di luar sana tentang perpuluhan, misalkan yang kemarin ini lagi pada heboh ya, lagi pada banyak diperbincangkan. Ya. Banyak ada di luar sana para pelaku firman atau hamba-hamba Tuhan di luar sana yang
mencoba untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan mungkin ya oknum ya, keinginan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan. Dia melakukan ambil firman Tuhan dan memperkosanya, memaksanya, sehingga menakut-nakutin umat Tuhan, sehingga umat Allah, oh iya ini firman Tuhan. Padahal firman Tuhan yang dia ambil tidak bermaksud demikian atau tidak mempunyai arti demikian. Nah, jadi berhati-hatilah. Kita harus evaluasi diri. Apakah kita yang memaksakan pikiran kita ke dalam firman Tuhan atau firman Tuhan yang akan merubah pikiran kita. Nah, lalu bagaimana orang yang berpikir dengan pertolongan Tuhan? Ia berpikir dengan pikiran baru. Ya. Roma 12 ayat 1-2 ya. Ada pikiran yang kita harus ubah, pikiran baru. Ya. Paulus berkata bahwa kita manusia baru diperbaharui roh dan pikiran kita. Ya. Terminologi atau arti kata ini harus dipahami baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Berpikir dengan pikiran yang baru itu maksudnya bukan memori kita yang baru langsung, yang lama dihapus semua, di-erase, di-delete ya. No. Tapi arah pemikiran kita atau konsentrasi pemikiran kita itu kepada kebenaran. Firman Tuhan. Kualitas berpikir itu sudah diarahkan kepada kebenaran. Nah, dulu sesuatu yang tidak benar tapi kita pikir baik ya. Sekarang kita tahu itu tidak baik. Ini karena berpikir kita sudah dipengaruhi kebenaran, sudah dikuasai kebenaran. Kemampuan berpikir benar itu bukan pula karena kemampuan IQ kita bertambah. No. Ya. Ini tidak ada relasinya dengan kemampuan IQ bertambah. Ya. Tapi itulah yang kita sebut sebagai kemurahan Tuhan. Ya. Di mana pemberdayaan daripada kebenaran membuat kita bisa memilah-milah mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu. Artinya mana yang sesuai dengan kehendak Bapa, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jika kita mengalami perubahan. Kalau pertobatan itu metanoia ya. Nah, metanoia itu sebenarnya kalau dalam teologi ada lanjutannya, yaitu harus ada epistrofe. Epistrefo. Nah, epistrofe. Aku mohon maaf agak salah. Epistrofe seperti itu ya. Epistrofe atau epistrofe. Itu artinya putar balik. Ya. Jadi metanoia itu adalah kesadaran kita bahwa kita berbuat dosa, kita memiliki kemelesetan terjadi dalam dunia, dalam kehidupan kita. Kita menyadarinya itu, kita berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Lalu kita melakukan ubah haluan, putar arah, epistrefo ya, putar balik. Jadi tidak hanya kita stuck menyadari, oh yes, I understand. I have a sin. I don't want to commit any sin anymore. Saya tidak mau meleset lagi. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Tidak hanya ucap itu saja, tidak hanya komitmen itu saja, tapi benar-benar lakukan perubahan haluan dalam kehidupan kita. Ya. Tadi saya bilang, karena kebenaran adalah sebuah anugerah kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang diperkenankannya. Ya. Maka orang bodoh pun tidak berarti tidak bisa mengerti kebenarannya. Orang yang IQ-nya istilahnya dalam arti ya rata-rata atau tidak terlalu pintar semacamnya, tetap bisa menerima kebenaran dan dia bisa berubah pemikirannya karena ada kuasa Allah Bapa yang mempengaruhi pikiran, yang berubah pikirannya dalam firman Tuhan. Nah, berpikir dengan pertolongan Tuhan itu berpikir tentang yang di atas. Ya. Jangan kita pertolongan Tuhan berarti saya harus hidup kaya. Saya harus hidup sehat selalu. Saya harus hidup sukses. Saya harus punya warisan yang sebanyak-banyak 7 turunan, 14 turunan tidak habis-habis. No. Berpikir dengan pertolongan Tuhan, itu berpikir tentang yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Dalam Kolose 3, Paulus mengatakan, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, Paulus sedang mengajarkan kita tentang orientasi, arah pikir itu. Bukan lagi memikirkan kehidupan di bumi yang serba terbatas. Everything in this world has its time. Terbatas, limited. Sehingga berhitung apa yang menguntungkan, yang merugikan, itu useless in this world. Karena ada batasan waktunya. There is a time limit in everything in this world. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Tapi sekarang kita dilatih kita meninggalkan bumi, lalu naik ke surga. Meninggalkan kenikmatan dunia ini, dan orientasi berkini ke langit baru, bumi baru. Kualitas pemikiran itu sehingga seluruh nilai-nilai surgawi memenuhi pikiran kita. Seluruh pikiran kita dipenuhi oleh kehendak Allah Bapa. Pengetahuan tentang kehendak Allah Bapa. Sehingga kita dapat memilih, kita dapat membuat keputusan sesuai dengan kehendak Bapa. Apapun yang mau kita putuskan hanya dalam kerangka yang utuh, ingin memuliakan Tuhan. Ya, sehingga semua itu menjadi berubah. Dengan pertolongan Tuhan kita dibawa berubah mengenal Tuhan. Orang rasional begitu mengenal Tuhan dia kaget dan mengatakan, oh sekarang saya baru tahu bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang tidak masuk akal dan dalam akal saya. Yang melewati akal saya. Karena Tuhan lebih hebat dari akal saya. Maka dia menaklukkan rasionya ke dalam atau ke bawah kebenaran. Perubahan atau perpindahan seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menyadari nilai-nilai seperti ini, kita bisa kebingungan. Sekarang menjadi penting bagaimana seharusnya kita mengalami pembelajaran dalam hidup sehingga mengenal dan mengerti kebenaran itu. Kita harus memeriksa diri. Kita harus evaluasi. Jangan habiskan waktu untuk memeriksa orang lain. Karena Tuhan tidak memberi kita hak wewenang untuk menghakimi. Saya ulangi ya Bapak Ibu sekalian ya, agar melekat dalam hidup kita. Jangan habiskan waktu untuk memeriksa orang lain, karena Tuhan tidak memberi kita hak wewenang untuk menghakimi. Tetapi kita harus memeriksa diri kita. Sebagaimana Paulus bilang pada Timotius, awasi dirimu, awasi pula ajaranmu. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwasanya kebenaran sudah diberikan kepada kita. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan dari Allah Bapa agar kita dapat menjadikan kebenaran itu rema dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita adalah sebuah bejana yang indah di hadapan Tuhan. Agar menjadi suratan yang terbuka bagi orang dan melihat begitu besar kasih karunia Tuhan dalam dunia ini untuk kehidupan manusia. Sehingga kita dapat bersaksi kepada setiap orang. Allah Bapa Elohim Yahweh sungguh baik. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya? Atau kita masih menggunakan rasional otak kita, manusia kita yang terbatas, hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Dan kita hanya sebagai orang yang beragama, tapi tidak mengerti kebenaran sejati itu. Yuk, pada malam hari ini, kita diberikan kebenarannya sejati. Bahwasanya firman Tuhan yang memerdekakan kita, akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Ingat, perkaranya, pertolongannya bukan tentang dunia, tapi pemikiran orientasi kita harus ke surga. Pikiran kita orientasi harus ke Allah Bapa. Jangan lagi tentang harta duniawi. Jangan lagi berdoa, minta kekayaan bangsa-bangsa datang ke dalam hidupanku. Hidupku harus melimpah ruah dengan kekayaan, warisan 12 turunan tidak habis-habis. Orang Kristen hati pasti harus sehat. Ya, ketika tidak sehat, berarti ada yang salah. No. Ya, kita harus berpikir dengan cara pikir Tuhan, orientasi Tuhan. Tuhan, aku sebagaimana aku ada karena kasih karunia-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tahu pasti Tuhan punya rencana rancangan yang indah dalam kehidupanku. Jika diizinkan, kalau boleh, saya hidup sehat di dalam Engkau Bapa. Saya hidup berkecukupan di dalam Engkau Bapa. Namun semua itu kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Nah, sehingga engkau memiliki iman yang benar. Ya, iman yang benar sekali lagi saya sampaikan bukan terjadi, iman yang benar itu menyangkut seperti kalau kita meminta gunung itu pindah, tapi gunung itu tidak pindah, kita tetap memuliakan Allah.
Ketika kita dalam masalah, dalam sakit, kita minta Tuhan sembuhkan. Tapi walaupun Tuhan ternyata waktu tidak menyembuhkan penyakit kita mampu tetap berkata, ada maksud Tuhan di balik ini semua, terpujilah nama Tuhan. Itulah iman yang benar. Yuk kita evaluasi. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita untuk terus memperdalam bagaimana kita seharusnya mampu berpikir benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah Bapa, Elohim Yahweh memberkati kita semua. Mari kita hidup tidak sama seperti kita hidup sebelumnya, tidak sama seperti dunia ini. Kita hidup sebagaimana kita hidup untuk Tuhan, hidup yang berkenan terhadap Tuhan, menghidupi kebenaran itu. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Haleluya. Ada amin? Amin, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Ia mengingatkan kami sekali lagi untuk bagaimana cara kami menyingkapi kebenaran itu. Kebenaran yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Sehingga kebenaran yang Engkau berikan kepada kami tidak sia-sia, melainkan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami, tubuh kami, seluruh kehidupan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Menjadi alat-Mu yang sempurna dalam perjuangan-Mu ya Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Bapa. Setiap tindak tanduk kami, itu tindak tanduk yang berkenan di hadapan-Mu. Setiap keputusan kami, keputusan yang berkenan atau seturut kehendak-Mu ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami ya Bapa. Bapa, kami tidak mau nyanyiakan kebenaran yang Engkau telah taburkan dalam kehidupan kami. Kami mau bersama-sama dengan Engkau di langit baru, bumi baru ya Bapa. Kami tidak mau membuang waktu kami untuk memeriksa orang lain, menghakimi orang lain, mencibirkan orang lain. Tapi kami mau mengevaluasi diri kami. Sehingga kami layak berada di hadapan Engkau ya Bapa. Sehingga Engkau temukan kami tak bercacat, tak bercela ya Bapa. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam berkeadaan mempunyai masalah atau problema hidup yang berat. Kami tahu Engkau adalah jalan keluar yang terbaik. Kami tahu Engkaulah yang mempunyai jawaban atas segala permasalahan. Maka dari itu kami serahkan segala suatu problema kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu kami akan bangkit. Kami tahu kami akan kuat. Kami tahu kami akan mendapatkan pembebasan yang datang daripada Engkau saja. Sehingga mulut kami, kehidupan kami tak bercela. Memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih atas problema yang datang dalam kehidupan kami. Yang mendewasakan kami. Yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang berkeadaan tidak sehat secara jasmani ya Bapa. Dalam situasi apapun juga. Kami percaya Engkau yang membuat kami secara sempurna. Engkau juga dapat menyembuhkan kami secara sempurna. Engkau yang merangkai sebuah syaraf-syaraf di dalam tubuh kami. Engkau juga yang dapat mengembalikan secara sempurna syaraf-syaraf dalam hidup kami. Ya Bapa. Namun kesemuanya itu kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami ya Bapa. Jika dalam keberadaan kesakitan kami atau keturunan jasmani kami ya Bapa. Itu untuk kemuliaan nama-Mu. Maka jadilah Bapa. Maka jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas keadaan yang kami terima pada saat ini. Semua untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dapat masalah dalam rumah tangga. Dalam kehidupan bekerja, bersosialisasi ya Bapa. Apapun yang kami temui dalam kehidupan kami Bapa. Bapa kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus. Agar setiap keputusan-keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk tidak cepat bereaksi dengan emosi, melainkan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan,
sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami, bimbinglah kami ya Bapa, agar kami tidak meleset, Bapa. Kesemuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena semua adalah milik Engkau, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Ampunilah kemelesetan kami pada hari ini yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Apapun yang kami lontarkan dari mulut kami, kata-kata yang mungkin tidak mengenakan atau menyakitkan hati-Mu Bapa, yang kami lontarkan kepada Engkau, bahkan kepada saudara-saudara kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Dan jika Engkau dapati saudara-saudara kami, teman-teman kami, hadiah Tuhan kami yang mungkin berkata yang tidak baik atau menyakiti hati kami lepaskan pengampunan bagi mereka ya Bapa. Karena kami ingin Engkau dapatkan tak bercacat, tak bercela. Jika pada malam hari ketika kami beristirahat, Engkau memanggil kami kembali ke hadapan-Mu ya Bapa, maka kami tak bercacat, tak bercela. Kami Engkau terima Bapa, dan Engkau berkenan hadap depan kami. Namun jika kami besok Engkau berikan kami kesempatan untuk beraktivitas kembali, maka biarkanlah setiap kaki kami melangkah, setiap keputusan kami yang kami buat, setiap kata lontar kalimat yang kami ucapkan, setiap pikiran yang kami buat, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sekali lagi kami berterima kasih atas kesemuanya itu. Bapa, inilah kami. Kami anak-anak-Mu, kami milik-Mu, yang senantiasa memuji-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Bapa Elohim Yahweh, Tuhan kami yang agung Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.